Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok sosial. Masih ingat ketika Anda dulu bisa berjalan? Siapa yang mengajarkan Anda berjalan? Masih ingat ketika Anda dulu belajar makan? Siapa yang mengajarkan makan? Atau masih ingat ketika Anda dulu bisa mengenal huruf, bisa mengenal warna, bisa mengenal angka? Anda tidak bisa melakukannya tanpa orang lain, baik itu orang-orang di sekeliling Anda, keluarga misalnya, atau teman sepermainan misalnya, atau masyarakat misalnya, atau guru misalnya, atau yang lain. Anda tidak akan bisa seperti ini tanpa peran dan bantuan orang lain. Di dalam sosiologi bahwa ada dua hasrat manusia yang itu menjadi hakikat dari kelompok sosial itu. Pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, dan kedua keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungannya. Dua hasrat inilah yang menjadi dasar manusia itu berkelompok. Lalu apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan munculnya atau tumbuhnya rasa kebersamaan dan saling memiliki. Menurut Robert Camerton, ada 3 kriteria kelompok sosial itu. Sesuatu itu disebut sebagai kelompok sosial jika memenuhi 3 syarat. Pertama, memiliki pola interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Menurut Sujono Sukamto, kelompok sosial itu memiliki syarat. Paling tidak ada 5 syarat kelompok sosial itu. Yang pertama, setiap anggota memiliki kesadaran yang sama bahwa ia bahagian daripada kelompok itu. Artinya setiap anggota kelompok itu mempunyai kesadaran yang sama bahwa dia itu bagian daripada kelompok itu. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota. Nah, di sini hubungan timbal balik itu yang dalam sosiologi disebut interaksi sosial. Saling mempengaruhi dia. Apa interaksi sosial kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ketiga, kelompok sosial itu memiliki faktor pengikat. Ada faktor pengikat di dalam kelompok sosial itu. Misalnya bisa keturunan faktor pengikatnya, misalnya bisa kepentingan yang sama, bisa tujuan yang sama, misalnya bisa nasib yang sama, dan seterusnya. Pasti yang namanya kelompok itu ada faktor yang mengikat sehingga individu itu mau berkumpul. Keempat, namanya kelompok sosial memiliki struktur, memiliki kaidah, dan memiliki pola perilaku. Sehingga struktur, kaidah, dan pola perilaku itulah yang kemudian membedakan satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kelima, kelompok sosial itu bersistem dan berproses. Bahwa yang namanya kelompok itu dia dinamis. Artinya dia selalu berkembang. Dia tidak statis. Statis itu kelompok itu ya seperti itu aja dari lahir kemudian sampai sekarang seperti itu, enggak. Yang namanya kelompok itu mempunyai sistem masing-masing. Kemudian dia sistem itu akan mengikuti dengan kebutuhan-kebutuhan anggotanya sehingga dia dinamis. Dia kemudian di dalam sosiologi ada 2 faktor pembentukan kelompok sosial itu. Ada kedekatan, ada kesamaan. Faktor yang kedekatan itu kedekatan geografis tempat tinggal, misalnya kelompok RT, RW, dan seterusnya, dia satu tempat tinggal.
Kemudian ada kedekatan geografis asal daerah. Misalnya mahasiswa Riau yang kuliah di Jogja misalnya, itu karena dia mempunyai kedekatan asal daerah, kemudian dia membentuk kelompok Ikatan Mahasiswa Jogja Riau misalnya, seperti itu. Atau misalnya masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa tinggal di daerah Kuantan Singingi, kemudian dia membentuk kelompok. Misalnya kalau di Kuantan Singingi ada Persaudaraan Jawa Kuantan Singingi. Untuk faktor kesamaan, kelompok sosial itu ada kesamaan kepentingan. Kelompok itu terbentuk karena kesamaan kepentingan. Contoh ya partai politik. Kemudian kesamaan keturunan. Ini misalnya ada kelompok klan, ada suku, ada marga, ada keluarga. Kemudian kesamaan nasib itu misalnya karena dia profesinya buruh, maka sesama buruh itu membentuk kelompok, atau seniman membentuk kelompok. Artinya faktor pembentukan kelompok sosial itu karena faktor kedekatan dan ada faktor kesamaan. Untuk faktor kedekatan itu bisa kedekatan geografis tempat tinggal, bisa juga kedekatan geografis daerah asal. Kemudian untuk yang kesamaan itu ada kesamaan kepentingan, ada kesamaan keturunan, ada kesamaan nasib. Demikian penjelasan kelompok sosial. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.